Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Sudreksa Andrayana, NIM 18.01.1.074. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen PT Pos Indonesia Persero. Adapun tujuan dari makalah ini yang pertama untuk mengetahui pengertian Sistem Informasi Manajemen, yang kedua untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen di PT Pos Indonesia Persero, yang ketiga untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen di PT Pos Indonesia Persero. Baik, sebelum ke tujuan, izinkan saya akan menjelaskan tentang sejarah dari PT Pos Indonesia Persero. Mempersoalkan tentang sistem sebenarnya bukan menjadi hal yang baru. Memang di dunia ini tidak ada yang sama. Kalau ada sesuatu yang baru, sebenarnya ia sudah lama ada. Seperti halnya sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang dibuat oleh manusia yang berisi himpunan terintegrasi dari komponen-komponen terkomputerisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data, memproses data, dan menghasilkan informasi untuk pemakai dalam komputerisasi tersebut. Sejarah mencatat keberadaan PT Pos Indonesia begitu panjang. Kantor pos yang pertama didirikan di Batavia, atau yang sekarang disebut Kota Jakarta, oleh Gubernur Jenderal G.W. Barron pada tanggal 26 Agustus 1746. Adapun tujuannya untuk lebih menjamin keamanan surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dan pergi ke negeri Belanda. Dalam perjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah menunjukkan kreativitasnya dalam pengembangan di bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau 100% kota dan hampir 100% kecamatan dan 42% kelurahan dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki lebih dari 3.800 kantor, serta dilengkapi elektronik mobile di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama yang lain secara solid dan terintegrasi. Sistem kode pos diciptakan untuk mempermudah prosesing kiriman pos di mana tiap jengkal daerah Indonesia mampu diidentifikasi dengan surat. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa itu Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya, produk, atau strategi bisnis. Sistem ini berjalan dengan baik apabila semua proses didukung dengan teknologi yang tinggi, sumber daya yang berkualitas, yang paling penting komitmen perusahaan berguna untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem merupakan kesatuan banyak hal yang terintegrasi untuk menjadi sebuah fungsi yang menghasilkan tujuan tertentu. Sistem informasi manajemen bertujuan menghasilkan informasi yang berguna untuk perusahaan. Kegiatan ini mendukung proses bisnis perusahaan dan perlu diperhatikan untuk kelangsungan perusahaan. Oleh karena itu, komitmen perusahaan yang menjalankan sistem informasi manajemen haruslah sangat tinggi agar proses yang terjadi di lantai produksi menjadi menguntungkan bagi perusahaan. Agar informasi yang dihasilkan oleh informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analisis sistem harus mengetahui kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu mengetahui kegiatan untuk masing-masing tingkat level manajemen dan tipe keputusan yang diambilnya.
Tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen adalah agar organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan yang strategis, sehingga sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Sampai pada tahun 1960-an, peran sistem informasi masih sederhana, yakni memproses transaksi, menyimpan data, accounting, dan aplikasi proses data elektronik. Kemudian di tahun 1970-an, informasi spesifikasi awal produk yang dibuat oleh informasi reporting system tidak dapat memenuhi kebutuhan pengambilan manajemen. Oleh karena itu, dibuatlah konsep DSS atau Decision Support System yang berfungsi sebagai peranan baru, menyediakan dukungan interaktif kepada manajemen untuk proses pengambilan keputusan mereka. Selanjutnya, bagaimana penerapan SIM dalam PT Pos Indonesia Persero. Di era ini, perkembangan teknologi tidak menjadi suatu pembicaraan yang baru. Bagi mereka yang tidak bisa mencicipi teknologi, mereka tidak hanya dianggap ketinggalan zaman, akan tetapi juga harus merasakan rugi atas meningkatnya kekayaan ilmu di bidang bisnis. Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga diimbangi dengan merambahnya sistem informasi ke hampir semua lapisan, yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kesempurnaan yang lebih kepada manusia. Dewasa ini, begitu banyak muncul perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk dan jasa bagi konsumen. Akan tetapi, dengan begitu banyak perusahaan ini membuat kompetisi di industri ini juga semakin ketat. Sebuah perusahaan membutuhkan hal-hal tambahan berguna untuk menunjang kinerja produktivitas perusahaan. Sistem informasi dianggap suatu hal yang menempati posisi terpenting sebagai faktor penunjang atau faktor pendukung produktivitas dan efisiensi perusahaan. Sistem informasi manajemen pada PT Pos Indonesia Persero telah menggunakan teknologi komputer, di mana dalam aplikasi komputer ini semua kegiatan dalam manajemen operasional terpusat di komputer masing-masing karyawan. Semua data yang terdapat di perusahaan disimpan dan dikelola oleh sistem komputer. Selain di komputer, pengumpulan data secara manual juga dilakukan. Hal ini sebagai bukti nyata yang diarsip apabila sewaktu-waktu dilaksanakan pemeriksaan oleh bagian terkait. Penerapan sistem informasi tersebut dilakukan juga terhadap jaringan yang digunakan untuk mendukung sistem atau aplikasi teknologi informasi. Umumnya jaringan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, internet. Internet merupakan jaringan media informasi global untuk umum dan berkecepatan tinggi yang menghubungkan setiap PC dengan PC yang lain. Yang kedua, extranet. Extranet adalah jaringan komunikasi yang dibangun dari perusahaan ke perusahaan lainnya untuk saling bertukar informasi, bertransaksi dari dan ke supplier, pelanggan, dan pelaku-pelaku bisnis. Yang ketiga yaitu WWW atau World Wide Web. World Wide Web ini merupakan sistem paling cepat tumbuh dan fasilitas internet yang menyediakan fasilitas internet dan kemudahan dalam membuka dan mengirimkan informasi melalui link. Ini memudahkan setiap komputer yang terhubung ke web secara dapat mendapat akses informasi umum walaupun jumlah informasinya banyak atau dari tempat yang jauh. Selanjutnya, beberapa contoh sistem informasi yang telah diterapkan PT Pos Indonesia dalam bidang pelayanan, yaitu yang pertama, bisa datang langsung ke kantor pos terdekat atau agen-agen kantor pos terdekat, atau dengan menggunakan aplikasi yang sudah dibuat yang ada di Play Store yang namanya PosGiro Mobile. Untuk sistem PosGiro Mobile
yang dapat diaplikasikan di handphone. Penerapan sistem ini juga sangat mudah dan mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi, jasa pickup, serta dari aplikasi mobile Postgiro ini pelanggan bisa membayar kebutuhan sehari-hari seperti membayar tagihan, contohnya PLN, air, dan yang lain-lain, serta bisa kita tracking kiriman atau melacak kiriman. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari pengelolaan sistem informasi manajemen di PT Pos Indonesia. Kekurangan sistem informasi PT Pos Indonesia yang pertama, Indonesia masih kurang terkenal dibandingkan dengan jasa pengiriman yang memang sudah sering digunakan oleh orang banyak, karena masyarakat hanya mengetahui bahwa Pos Indonesia hanya dan melayani jasa seperti pengiriman surat saja. PT Pos yang kedua, PT Pos Indonesia baru pada tahun ini mengeluarkan jasa pelayanan online, karena produk jasa pengiriman yang lain telah sejak lama meluncurkan jasa online. Adapun juga kelebihan dari PT Pos Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kantor pos ada di setiap kecamatan. Ini artinya kantor pos di Indonesia jumlahnya sangat banyak, hampir di setiap kecamatan pasti ada. Selain kantor pos, agen-agen juga sudah membuka cabangnya di desa-desa terdekat dengan kota. Pelanggan bisa dengan mudah menjangkau kantor pos untuk mengakomodasi keperluannya. Yang selanjutnya, tarif kiriman domestik, update dan seragam. Antara tarif kiriman yang tercantum di website dan tarif di kantor pos selalu update setidaknya beberapa kali. Dilacak website hasilnya seperti kantor pos, paling tidak selisih antara 1.500. Hal ini untuk memudahkan dan mengetahui tarifnya. Selain itu, antar satu kantor pos dengan kantor pos tarifnya juga tidak ada perbedaan. Yang tiga, kantor pos pusat buka lebih lama. Enaknya lagi apalagi jika berada di tengah kota. Kantor pos dibuka mulai jam 8 sehingga tutup sampai jam 9 malam. Yang keempat, jika kiriman jumbo ada tarif khusus. Apabila mengirim kiriman yang berkisar 30 kilo ke atas, itu akan mendapatkan tarif yang spesial. Misalnya kiriman 75 kg dari Denpasar misalnya ke Jawa, itu akan dikenakan tarif 6.000 per kilo. Kesimpulannya, sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagi dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau strategi bisnis. PT Pos Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan keuangan, mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan pelanggan. Yang tadinya melayani pelanggan dengan harus bertemu pelanggan ke datang cabang-cabang terdekat menjadi lebih mudah karena kantor pos sudah mulai menggunakan teknologi berbasis komputer dan sekarang sudah biasa diakses lewat internet, bahkan dengan Postgiro Mobile. Baik, sekian presentasi tentang makalah Sistem Informasi Manajemen di PT Pos Indonesia Persero. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.